Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa, bertatap muka dalam rangka memenuhi panggilan Allah, salat maghrib berjamaah, thalabul ilmi dan juga yang lain. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, urusan jenazah yang terakhir menalkin sudah ketika menjelang kematian. Setelah meninggal, pasti meninggal, dilepas pakaiannya, dilepas perhiasannya, kemudian dimandikan. Perhiasan semahal apapun, gelangnya ngantek sundul lengan begini, ketika meninggal tetap dilepas, dicopoti. Nggak mungkin biar itu kesenangannya ibu itu nggak usah copot, nggak mungkin ya. Pakaian semahal apapun tetap dilepas. Setelah dilepas nggak bisa mandi sendiri, kemudian dimandikan. Hari ini mungkin kita melepas pakaiannya orang, suatu saat pakaian kitalah yang dilepas. Hari ini kita memandikan seseorang bisa jadi dan yakin sekali suatu saat kita akan dimandikan oleh orang lain. Memandikan selesai, kemudian mengkafani. Tadi yang pakaiannya indah, pakaiannya mahal, mungkin harganya bisa jutaan, cukup dikafani dengan kafan yang sama antara orang kaya dan orang miskin. 3 lembar, ya. Hanya 3 lembar kain putih. Harganya berapa Pak Sus? Nggak sampai 1 juta ya Pak. Harganya Pak Sus yang tahu harganya. Menyediakan masalahnya Pak.
paling 600.000 komplit. Ya. Yang baik-baik tadi dilepas, ditaruh di rumah. Ada orang sukanya beli pakaian mahal-mahal, baru dipakai sekali, 2 kali. Ganti yang baru, ternyata nyawanya mendahuluinya. Ketika dia meninggal numpuk di lemari ya, Masya Allah. Sepanjang-panjang umur manusia masih panjang umur bajunya. Masya Allah. Karena bajunya dia diganti dengan kain kafan. Setelah dikafani sempurna, ditaruh di depan musola. Kemudian kita sholatkan. Hari ini kita mensolatkan orang lain. Suatu saat nanti kita yakin akan disolatkan oleh orang lain. Semoga yang mensolatkan kita besok banyak gitu ya. Ketika mensolatkan selesai, maka kemudian kewajiban orang hidup yang terakhir dalam hal mengurus jenazah adalah dafnul mayyit, memakamkan, kebumikan atau menguburkan. Tidak mungkin kemudian orang yang meninggal itu akan dibiarkan begitu saja di rumahnya. Sehebat apapun rumahnya, semewah apapun rumahnya, secantik apapun istrinya, seganteng apapun suaminya, ketika sudah jadi jenazah, mayit, tetap dibawa ke kuburan dan dikubur. Hanya menempati rumah abadi yang ukurannya 0,5 meter kali 1,5 meter, ya, atau 2 meter. 2 meter kali 1 meter itulah paling luas, ya, paling lebar. Dan itu justru rumah yang akan kita tinggali lebih lama. Kalau Pak Budi bangun rumah di dunia ini, paling ditempati paling lama berapa tahun, Pak? 60 tahun. Masya Allah, iya. Kan dari lahir sampai umur 15 tahun masih nunut rumahnya orang tua. Ya. Paling orang punya rumah sendiri itu umur berapa, Pak Sugeng? Umur 27 baru punya rumah sendiri. Kalau misalnya umurnya 65 kan harus sudah diambil 27 dulu. Berarti sisanya itu kita nempati rumah itu. Kita nempati rumah sisanya itu toh. Ya Allah, ya Rabbi. Dan rumah abadinya adalah di kuburan. Rumah abadinya adalah makbaroh atau kemudian besok yang akan terus sampai akhirat. Dan ternyata di kuburan nanti yang menemani kita bukan harta benda kita. Sekaya apapun nggak mungkin harta bendanya yang menemaninya. Meskipun dalam sebuah agama lain kayak nggak tahu Konghucu atau apa, kalau di kuburan harus dibangun mewah sampai 4 miliar dan sebagainya, ya dia nggak merasakan mau dia ditanam di dalamnya, ya. Itu di atasnya. Dan yang menemani juga bukan keluarganya. Kalau suami yang menemani bukan istrinya, kalau istri yang menemani bukan suaminya. Dengan yang sudah janji sama istri, misalnya cinta sehidup semati. Nah, wis mati ya ora gelem batiri ning kuburan. Semalam aja nggak mau toh. Semalam saja tidak mau. Anaknya tidak mau. Maka kata Nabi, semua yang mengiring ke kuburan, orang itu akan diiring oleh 3. Hartanya, kerabatnya, dan amalnya. Harta dan kerabatnya pulang lagi. Sampai kuburan setelah ditanam tanah pulang lagi, dan yang tersisa adalah amalnya. Dan kesempatan beramal ternyata tidak lama. Kesempatan beramal tidak lama. Kalau hari ini kita yang umur misalnya 50, saya 53 atau 54. Ada yang lebih muda dari saya, Pak Budi berapa, Pak? 52, berarti lebih muda ya. Yang lebih muda lagi 46 siapa? Bener, malah kebalik.
Ini kita yang umur 50 hari ini itu sudah lebih daripada separuh umur. Jarang sekali 50 kok terus hidup di dunia 50 lagi lah. Itu Pak Budi, jangan kasih 50 lagi mau. Berarti 50 itu sudah separuh lebih loh. Sudah separuh lebih, Masya Allah. Ayo, kita gunakan untuk beramal yang itu manfaatnya adalah untuk diri kita masing-masing, bukan untuk siapa-siapa. Ketika kita beramal, baik berupa amalan badan, amalan lisan, ataupun amalan harta benda, hakikatnya adalah sedang mencari bekal untuk diri kita masing-masing. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, sebelum kita dikebumikan karena kematian kita mengumpulkan bekal-bekal kita yang perjalanannya sangat panjang. Wa kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dan perjalanan panjang hari kiamat itu sampai kata Al-Quran 50.000 tahun. Angel ngitungnya 50.000 tahun. Ya Allah. Ya Rabbi. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hukmu dafnil mayyit. Hukum menguburkan jenazah. Dafnul mayyit fardun alal kifayah. Mengubur mayit adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Tidak boleh kemudian mayit itu dibiarkan begitu saja tanpa dikubur. Walau kana kafiron. Misal satu kampung dengan ada orang orang kafir sendirian, kemudian meninggal. Kalau jenengan nggak kubur, nggak ada yang ngubur, maka jenengan kewajiban menguburkan. Mengafani? Enggak. Memandingan? Enggak. Menguburkan? Wajib. Gitu ya. Menguburkan. Karena kalau nggak dikubur, bahayanya lebih besar. Dalam hadis Abu Thalhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma badrin, memerintahkan pada hari perang Badar, bi arba'atin wa ishrina rajulan min sonadi Quraisy, dengan 24 orang dari Quraisy, faqadafu ala tuwain min atwa badrin, yang pada saat itu adalah meninggal pada saat perang Badar. Ternyata Nabi menyuruh untuk menguburkannya. Artinya walaupun kafir dikuburkan. Apalagi mukmin, apalagi muslim. Pasti di antara kita berkewajiban untuk menguburkan. Tapi Masya Allah, ketika Allah bilang, Allah berbicara ya, min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara tsumma sabila yasarah tsumma amatahu fa akbar. Orang itu diciptakan dari apa? Dari air sperma. Kemudian setelah itu Allah memudahkan jalan keluarnya. Ternyata setelah memudahkan jalan keluarnya, dari perut bisa keluar jadi manusia, jadi bayi, kemudian besar, dewasa, tua, renta. Kemudian summa amatahu, kalau sudah waktunya mati maka Allah mematikan. Fa'akbaroh, kemudian Allah yang menguburkan. Jadi ternyata Allah yang menguburkan. Sehingga dimanapun orang meninggal, qadarullah itu tetap dikuburkan. Saya ingat dulu kecelakaan pesawat apa itu yang di Gunung Salak, daerah Bogor ya, Sukhoi. Itu ada berapa orang yang meninggal. Itu dari kota menuju ke puncak itu harus jalan kaki 5 jam atau 6 jam gitu. Ternyata ke sana, dan setelah sana mayatnya itu ada diangkut dan dipikul ke luar.
Jadi misalnya lah, wis podo-podo mayit ning kono orang ngamboni mbok luwehno ya enggak begitu. Ternyata dicari dan hanya ingin untuk dikubur. Orang kecelakaan laut kalau masih bisa dicari, dibawa ke darat hanya untuk dikubur. Makanya jangan nggak usah takut, so nek mati aku dikubur ke pora. Pasti ada yang menguburkan, masya Allah. Dan termasuk fardu kifayah. Waqat taqaddama qaulun Nabi la'alli lamma mata Abu Thalib kafiran idhab fawarih. Kemudian Nabi juga menyuruh Ali bin Abi Thalib ketika Abu Thalib meninggal, Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menguburkannya. Artinya walaupun itu kafir, ketika ada di hadapan kita maka kita wajib menguburkannya. La yudfanu muslim ma'a kafir wala kafir ma'a muslimnya. Adabnya orang kafir tidak dikubur bareng-bareng sama orang muslim. Tidak satu tempat dengan orang muslim. Kuburan orang non-muslim sendiri, orang muslim sendiri. Bal yudfanul muslim fi maqabiril muslimin wal kafir fi maqabiril musyrikin. Orang kafir ya di kuburan orang kafir, orang musyrik di kuburan orang musyrik, orang muslim di kuburan orang muslim. Sehingga harus dipisah. Kadzalika kanal amru ala ahdin nabi wastamara ila asrina hadza, itu adalah perintahnya Nabi dan dilakukan oleh Nabi beserta para sahabat dan berjalan hingga hari ini, bahwa pengkuburan itu tidak boleh dicampur antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Idza matat imra'atun kitabiyatun wa hiya hamilun min rajulin muslimin aina tutfan. Kadang-kadang ada pertanyaan, meskipun hari ini ada atau tidak, ada seorang kafir kitabiyah belum masuk Islam, dinikahi oleh orang laki-laki muslim, belum sempat diislamkan, tapi kan boleh. Pada dasarnya secara fikih itu boleh laki-laki muslim menikahi perempuan kitabi, kafir kitabi, ahlul kitab. Terus kemudian ada seorang muslim menikahi perempuan ahlul kitab terus hamil. Di tengah-tengah hamil belum melahirkan dia meninggal. Dikuburkan di mana dia kan gitu. Kalau dikuburkan di pekuburan kafir, dalamnya ada janin yang muslim, anaknya orang muslim. Kalau dikubur di kuburannya orang muslim, ibunya kafir. Terus ning dikubur. Qala Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tutfanu baina makbaratil muslimin wa makbarati ahlil kitab. Menurut Imam Ahmad, menguburkannya di tengah-tengah, disendirikan. Tidak campur dengan kuburan kaum muslimin, tidak juga campur dengan kuburan orang-orang kafir. Fahya kafiratun latutfanu fi makbaratil muslimin. Yang ibunya kafir, nggak boleh dikubur di kuburannya orang muslim. Faya ta'adzu bi'adzabiha, karena orang muslimnya akan terkena dampak siksanya nanti. Wala tudfanu fi maqbaratil kufar li anna waladaha muslim. Faya ta'adza bi'adzabihim, tidak boleh dikuburkan di kuburan kufar karena anaknya muslim. Fatudfanu munfaridatan, maka dikubur sendirian. Qalu, para ulama mengatakan wa yaj'alu dhuhruha ilal qiblah ala janibiha liyakuna wajhul janin ilal qiblah ala janibihil aiman. Kemudian caranya dihadapkan membelakangi kiblat agar bayinya yang menghadap ke arah kiblat. Karena kan bayi itu kan gini ya, nempelnya gini hadap sana. Hadap sana. Jadi dia dikubur membelakangi kiblat agar bayinya menghadap kiblat. Li anna wajhal janin ila dhuhriha, karena wajah janin itu menghadap ke punggung ibunya. Itu menurut
pendapat Imam Ahmad yang ditulis di dalam kitab Al-Mughni. Ya semoga nggak ada kejadian seperti itu. Jadi, tapi kalau ada solusinya. As-sunnah ad-dafnu fil maqbarah. Yang sunnah mayat itu dikuburkan di kuburan. Bukan dikuburkan di pekarangan. Karena ada satu kampung di daerah Wonosobo yang saya kenal itu, nggak tahu apakah semua ada di Wonosobo atau hanya kampung-kampung tertentu. Ternyata ada di kampung tertentu itu nggak ada kuburan umum. Semua orang mati itu dikubur di pekarangannya masing-masing. Iya, jadi saya pernah melihat itu satu adat di kampung daerah Wonosobo yang saya belum survei kampung yang lain gitu ya. Artinya apakah seluruh Wonosobo kayak gitu, apakah hanya kampung itu. Jadi kampung itu jadi misalnya punya kebun di sana, di kebun itu ternyata sudah ada lubangnya sesuai dengan jumlah keluarga. Jadi nek keluargane 4 ning kono iso ana lubang 4, nek keluargane 3 ya ada lubang 3. Jadi ketika meninggal itu sudah tidak nyuruh orang gali kubur di kuburan, tapi dibawa di kebun masing-masing. Boleh ndak? Ya boleh wong kebun-kebunnya sendiri. Tapi yang paling utama adalah dikubur di kuburan. Yang paling utama adalah dikubur di kuburan. Tapi ternyata ada daerah tertentu yang adatnya seperti itu. Nggak tahu selain saya, jenengan pernah nggak melihat yang seperti itu? Saya juga kaget itu. Baru satu kali karena pada saat itu saya takziah ke teman yang meninggal ke sana. Dan ini dikubur di mana? Dikubur di pekarangannya sendiri. Nah, itu di pekarangannya sendiri. Masya Allah itu ya. Jadi ya pekarangannya sendiri gitu. Jadi kalau setiap hari anaknya ke kebun untuk nyari sesuatu itu ya sekalian ziarah kuburannya orang tuanya. Di daerah Kecamatan Sepuran. Daerah Kecamatan Sepuran masuk ke arah kaki Gunung Sumbing, arah Kapung Gunung Sumbing. Saya lihat di situ, apakah yang lain seperti itu saya tidak tahu. Li'anna nabiyya kana yadfanul mauta fi makbaratil baqi'. Nabi ketika mengubur orang-orang yang mati itu tidak di pekarangan tapi di kuburan. Ketika di Madinah ternyata Nabi menguburkan orang-orang yang meninggal itu di Baqi'. Ketika di Makkah orang-orang itu dikuburkan di Ma'wa. Sehingga yang utama dikubur di pekuburan. Kama tawatarat al-akbar bidalik. Walam yungkol an ahadin minas salaf anahu dufina fi gharil makbaroh illa ma tawataro aidon anan nabiyya wa sahibaihi dufinu fi hujrati Aisyah. Sejarah sejak zaman Nabi sampai sekarang belum ada misalnya sahabat dan yang lain dikubur di pekarangan masing-masing kecuali hanya Nabi dan 2 sahabatnya. Nabi dan sahabat Abu Bakar dan Umar itu dikubur di rumahnya Aisyah. Memang setiap Nabi meninggal itu dikubur di mana dia meninggal. Nabi Muhammad meninggal di rumahnya Aisyah. Maka dikubur di rumahnya Aisyah. Dan kedua sahabat Nabi. Yang lain semuanya dikuburkan di pekuburan. Tidak ada yang tidak di pekuburan. Wa hadza khassun bihim. Maka 3 itu hanya ketentuan, kekhususan. Tidak berlaku bagi yang lain. Wa yustasna kadzalik syuhada al-ma'rakah. Yang dikecualikan lagi yaitu orang yang meninggal pada saat medan perang. Ya, enggak tahu kalau sekarang bicara medan perang itu hari ini kalau ada perang itu jadi medan perang semua ya. Kalau dulu perang itu kan misalnya di padang pasir mana gitu orang keluar dari kampung berangkat perang. Jadi perang umai dewi-dewi ya. Iya, Iran nembak ning Israel ya ora semang dadak moro ning Israel kono negarane war. Israel nembak Iran kono ya war, kono enggak tahu hari ini yang disebut medan perang terus yang mana gitu. Iya.
Kalau zaman dulu kan ada perang Badar namanya karena perangnya berlaku di Badar, perang Uhud ya di Uhud, perang Tabuk ya di Tabuk sana. Ya, kalau diukur hari ini itu ya, misalnya Madinah sama Uhud itu kan dekat paling berapa? 30 kilo. Mungkin kalau hari ini kan nggak perlu ke Uhud, Pak. Hari ini nggak perlu ke Uhud bisa jadi ya. Ini ya. Ya, artinya orang yang mati dalam kondisi perang. Orang yang mati dalam kondisi perang, maka tidak dilakukan sebagaimana orang yang tidak perang. Fa'inahum yudfanuna fi mawatin istishhadihim. Mereka dikuburkan di mana dia meninggal. Di mana dia meninggal. Wala yang qaluna ilal maqabir, tidak dipindah ke kuburan umum. Dalam hadis Jabir, anahu lama ja'at ammatuhu bi abihi wa khalihi wa qad istashhada litadfinahuma fil maqabir, ketika Jabir anahu lama ja'at ammatuhu, ketika bibitnya Jabir datang membawa ayahnya dan pamannya yang meninggal pada saat perang untuk dikuburkan di kuburan, maka idlahi qarajulun yunadi, tiba-tiba ada orang yang ngomong, ala inna Rasulullah ya'murukum antarji'u bil qatla. Kamu pulang sana ke tempat tadi yang terjadi perang di mana? Fatat finuha fi masari'iha haitsu qutilat, dan dikubur di mana dia meninggal. Faraja'at bihima fadafanahuma haitsu qutila. Kemudian bibinya Jabir membawa ayahnya Jabir dan pamannya ke tempat meninggalnya di mana, kemudian dikubur di situ. Sebagaimana zaman Nabi dulu, orang yang meninggal di Uhud, padahal dari Uhud ke Bakek itu dekat, paling 30 kilo, dan ada kendaraan unta pada saat itu, tidak diusung ke Bakek, tapi dikuburkan di Uhud. Ya, artinya orang yang perang dan kemudian meninggal, maka dikuburkan di mana dia meninggal. Yukrahu dafnul mayit fi hadhil awqat illa li darurah. Makruh menguburkan mayit di 3 waktu. Makruh menguburkan mayit di 4 waktu ya, 4 waktu. Tapi makruh saja, bukan berarti haram. Makruh saja illa li darurah, apalagi ketika darurat menjadi hilang kemakruhannya. Kalau mudah di waktu yang lain, maka di waktu yang lain itu paling utama. Satu, makruh menguburkan mayit pada saat terbit matahari. Jadi matahari pas terbit, pas nyemplung ke mayit, itu makruh. Yo sebelumnya atau sesudahnya. Wastiwaiha, pas matahari di tengah jagat raya, pas cemplung gitu sudah makruh. Wahurubiha, dan ketika matahari tenggelam juga makruh. Dalam hadis Uqbah bin Amir, Nabi mengatakan salah satu saatin karena Rasulullah yanhana. Ada 3 waktu di mana Rasulullah melarang kami an-nusalliya fihina, sholat di dalamnya. Au anak buro mau tanah, atau mengubur mayit kita. Jadi 3 waktu itu kita sholat dilarang, kita mengubur mayit juga dilarang. Hina tatlu asyamsu bazigotan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit hingga naik 1 penggalahan. Wahina yakumu qaimul dhahirah, dan ketika matahari di tengah jagat raya. Hatta tamila asyamsu, hingga matahari ke arah barat sedikit. Wahina tatadayyafu asyamsu lil ghurub, dan ketika terbenam. Hatta taghruba, hingga matahari betul-betul tenggelam dengan sempurna. Maka 3 waktu itu sholat dilarang, menguburkan mayit juga dilarang. Kemudian yang keempat adalah menguburkan mayit malam-malam. Menguburkan mayit malam hari itu makruh. Dalam hadis Jabir, anna nabiyya dzakara rajulan min ashabihi, Nabi menyebutkan seorang
laki-laki dari sahabatnya kubido yang meninggal. Fakufina fi kafni ghairi ta'ilin. Kemudian dikafani dengan kafan yang cumpret, kafan yang apa ya? Ya, dari ngepres gitu ya. Waku birolailan dan dikubur pada malam hari. Fazajaro an-nabiyyu, maka Nabi zajar itu melarang gitu ya, mencela. Ayub barrojul bilail hatta yusola alaih, menguburkan mayat di malam hari hingga disolati dengan baik. Illa ayatirro insanun ila dzalik, kecuali darurat. Ternyata ketika dilihat alasannya, kalau menguburkan mayat malam-malam itu ditakutkan yang mensolatkan sedikit. Yang mensolatkan sedikit. Karena ibadah dalam 4 hal itu yang paling bisa banyak orang itu hanya sholat. Memandikan itu paling banyak 6 orang. Wong 100 ngedusi kabeh ya angel. Mengafani juga hanya 4 orang. Nyemplung ke kubur yang ke dalamnya berapa Pak Tarto? Hanya 3. Wong 6 mlebu kabeh malah sesak ya. Itu metune. Yang paling bisa dilakukan banyak orang adalah sholat. Kalau sholat bisa ratusan bahkan bisa ribuan. Maka menguburkan mayat malam-malam itu ditakutkan sedikit yang mensolatkan. Tapi di tempat-tempat tertentu itu kalau meninggalnya malam, orang itu takziah ya malam hari itu. Sehingga kalau dikuburkan malam itu sekalian mensolati malam itu. Kalau diinepke sampai besok, ternyata yang tadi malam datang, besok nggak datang lagi. Sehingga yang nyambut gawe. Sehingga yang nyolati malah sedikit. Kalau seperti itu, ya berarti utama disolatkan malam hari sekaligus dikuburkan malam hari. Artinya malam itu yang dimaksud adalah menjadi sedikit, Wadali kali anak dafna filail madonatu kilatil musallin alal mayyit. Nah ini si musonat menjelaskan ketika dikuburkan malam-malam itu ditakutkan yang mensolatkan sedikit. Fanaha anid dafni lailan hatta yusola alaihi naharon. Sehingga boleh saja menguburkan malam-malam kalau memang yang mensolatkan justru banyak. Misalnya dari asar, justru yang nyolati banyak, terus mau diangkat ke kubur. Ayo cepet-cepet biar nggak sampai malam makruh. Ternyata yang nyolati banyak terus, ya ditunggu. Terus nanti menguburkannya malam-malam nggak apa-apa. Justru sudah banyak yang mensolatkan. Karena salah satu ibadah mengurus mayat yang paling bisa dilakukan banyak orang hanya mensolatkan. Dan kita pun ketika meninggal harapannya yang nyolati juga banyak. Karena kalau disolati sampai 30 orang, ya sampai 40 orang, bahkan sampai 100 orang, itu ada faedahnya tersendiri. Manfaatnya adalah bagi mayat itu sendiri. Ya. Li'anan nas fin nahari ansat fi sholah alaih. Mungkin siang lebih semangat daripada malam, tapi bisa jadi kalau datang sekali disuruh datang 2 kali ya kayak tadi di samping malas mungkin juga kerja gitu ya Pak. Malam mesti teko, lah esuk-esuk mosok ora rono maneh Pak. Lembungi wis rono iki wayahe kerja kan itu ya. Ternyata banyak yang seperti itu sehingga menjadi sedikit, maka malam-malam enggak mengapa. Fa in ittiraru lidafnihi lailan khaufu taghyirihi bisababil har aw nahwihi fayajuzu ad-dafnu lailan walau ma'a istima'lil misbah wan nuzul fil qabr. Enggak masalah ketika memang ada darurat sehingga maslahatnya justru dikubur malam-malam. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atqala rajulan qabrahu lailan, pernah memasukkan mayat malam-malam wa asroja fi qabrihi, dan menggunakan lampu. Mungkin kalau hari ini masalah lampu itu enggak jadi masalah gitu ya. Zaman dulu lampu itu kan ya sulit ya. Zaman kecil kita aja kalau malam-malam ke kuburan harus nyumet petromas namanya ya. Nek kaosnya nibo ya sepetendet. Iya. Kalau hari ini kaos itu kan jigo manusia. Dulu kaos itu untuk lampu juga gitu ya. Iya. Masya Allah. Kemudian sifatul qabri, bentuk kuburan. Nah, ini daerah tertentu dengan daerah yang lain
bentuk kuburan itu bisa berbeda-beda supaya kita nggak kaget, kita belajar. Yustahabu ikmakul qabri wa tausihi wa tahsinuhu. Yustahabu ikmakul qabri wa tausi'uhu wa tahsinuhu. Dianjurkan untuk mendalamkan kuburan, meluaskan kuburan dan membuat kuburan yang bagus, yang baik. Ya, mendalamkan. Nah, ternyata dalam itu juga uref. Saya dulu pas ngaji sama Mbah Kiai itu ada kata-kata Jawa, satu kata tapi daerah satu dengan daerah yang lain memberi maknanya berbeda. Ada nek duduk kubur itu sak dedek sak pengawe. Sak dedek sak pengawe. Itu kalau daerah Temanggung memberi maknanya sak dedek itu sak mene, terus sak pengawe itu tambah sak mene. Berarti kubur itu dedeknya orang ditambah ini ke sini gitu. Ini berapa senti gitu. Jadi ketika orang nyemplung gini ini pas di bibir kubur itu namanya sak dedek sak pengawe. Ternyata ketika di Semarang orang wong kok ngawe kok ngene ngono. Ngawe iki ngene. Berarti sak dedek sak pengawe iku sak dedek dikurangi sak pengawe, maka kubur itu segini. Wah, ya sak karepmu kono aku. Ternyata bener kalau di Semarang kubur itu enggak dalam, Pak. Bener hanya segini. Tapi kalau di Temanggung bener-bener dalam. Wah, ya kok enggak dalam gimana? Ternyata usut punya usut, tanah di Semarang itu angel keduane, Pak. Nguduk sak mene wis setengah hari. Apa maneh kok arep sak mene gitu. Dan kalau daerah Temanggung tanah itu empuk gitu ya. Nguduk sak mene itu enteng. Oh gitu. Terus kemudian ketika di Semarang walaupun segini, kemudian hanya satu papan kemudian diuruk sudah rapet dan baunya juga sudah tidak keluar. Yang penting dalam lah, dalamnya apa? Urep. Saya pernah lewat di daerah Ngoho. Tahu Ngoho, Pak? Pak Sus tahu Ngoho? Semua wono ke atas, ada daerah Ngoho. Di situ itu, qadarullah saya naik motor boncengan sama istri itu, bane gembes, Pak Budi. Bane gembes. Lapas nambal ban itu ada orang dikubur, ke kuburan. Saya ikut nonton, nggak tahu timbangan tenis tak melu nonton lah menurut. Itu ternyata dalam, ada 3 meter itu dalamnya. Ke dalamnya mayatnya itu dikerek gitu. Oh ya Allah, langsung dalamnya kayak ngono. Kalau di Bakek itu ya kayak di Semarang, cetek-cetek wae, segini kurang lebih. Karena tanahnya memang keras gitu, ya keras itu, duduknya wangel gitu. Oh gitu ya, makanya dalam berarti urep. Ya, daerah satu dengan daerah yang lain bisa tidak sama. Biasanya orang daerah tertentu ke daerah tertentu gembur-gembur kok ngono lho, ora dicorong ngono ya ora padha kan itu ya. Begitu. Kemudian watausiuhu luas ya. Luas. Meskipun sudah mati tapi adab. Luas itu adab. Jadi kenapa dikasih rongga, ditutup itu kan adab. Padahal meskipun mayat itu nanti duduk atau apa itu kan sudah kuasa Allah, duduknya gimana, caranya gimana kan. Tapi dalam memberi rongga itu termasuk adab dalam mengubur. Soalnya dikubur terus buruk lemah didet ngono kuwi ya ora apa-apa. Wong wis mati gitu ya. Tapi tidak adab namanya. Sehingga manusia itu diadabi hidup sampai mati kan. Lah ngopo mang didusi bareng mau ya arep dipendem kan gitu toh. Kan gitu iya. Itu adab, ikram lil bani Adam gitu ya. Jadi adab Islam itu Masya Allah sampai sudah meninggal aja ada adabnya. Bahkan ketika memandikan kan nggak boleh kemudian keras-keras. Orang yang ada rasa kebencian nggak boleh ikut memandikan. Nanti terus apa kono saiki wis masakno ya. Nggak adab lagi namanya. Maka tidak boleh. Sampai Nabi mengatakan mematahkan tulang mayit dosanya sama dengan mematahkan tulang ketika hidup. Betul ketika mayit kan sudah selesai mayit, tapi nggak boleh gitu. Watah sinuhu, kemudian kuburannya juga dibuat baik-baiknya juga baik uref, bukan kemudian berdalil dengan itu terus mewah yang miliaran, pasang granit yang 1 meter harganya 5 juta atau 10 juta, nggak begitu gitu ya. Bagus itu artinya ya bagus, orang mau oker-oker terus kayak mendem kucing gitu ya,
Ukar-ukar plong terus wis itu enggak gitu ya. Tapi yang bagus. Nabi mengatakan ihfiru wa ausi'u wa a'miku wa ahsinu. Ahfiru galilah wa ausi'u luaskanlah wa a'miku dalemlah ya wa ahsinu dan dibuat bagus. Ini dalam kondisi menguburkan karena adab sifat apa namanya sifat lobang. Kemudian bentuknya ada dua model. Ya juzu fil qabri alahdu wasyakku. Boleh liang landak, boleh cempuri. Ini terjemah saya, terjemah bahasa Jawa. Jadi alahdu itu disebut liang lahat, basa Jawane luang landak. Enggak tahu mungkin podo landak nek gawe luangan mungkin begitu. Yang kedua asyaku itu cempuri. Ternyata syaku itu kalau terjemah harfiah lubang tengah. Jadi boleh membuat lubang kubur itu begini, gini. Berarti ini di tengah. Ini namanya cempuri, asyaku. Tapi boleh begini. Yang ini mendesak ke arah kiblat. Ini namanya liang lahat atau luang landak. Dua-duanya boleh ya. Wal awalu afdol. Sebagian ulama mengatakan bahwa liang lahat lebih utama daripada cempuri. Kenapa? Karena asal penguburan mayat dulu di Mekah Madinah itu tanahnya kuat, batu, sehingga dibuat luang landak sini itu kuat, nggak ambrol. Tapi di daerah tertentu, misalnya di daerah Temanggung, gini kok sini ini bisa ambrol gitu ya. Maka ketika yang begini ambrol, maka ya lebih utama yang cempuri, lebih aman gitu ya. Jadi ada cempuri, ada liang lahat. Nggak usah eneng-enengan. Ya, jenengan sing biasanya liang lahat, lah keluarga jenengan meninggal di daerah wong sing gawene kuburan cempuri aja kaya ngono, ora sunah iki sunah ngene enggak. Dua-duanya boleh. Mungkin begitu juga sebaliknya. Dua-duanya boleh. Allah dua asyakku irdil qabr janibihi min jihatil qiblah. Tadi yang Allah tu yang begini. Asyaku huwa dharih awil hafra alladhi tufaru li asfalkan nahri, seperti sungai. Berarti yang cempuri begini ya. Wa qajar al amal alaihima fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini biasanya apa Pak Sus? Cempuri. Oh, iya. Ada yang udah, ada yang cempuri ya. Oh, ya karena nggak ada gini ya. Ya benar. Berarti karena nggak ada gini, berarti namanya cempuri. Kalau yang lahat memang begini, sebetulnya ini mayatnya didosokkan ke sana terus tutup papan begini gitu ya. Tapi kalau yang cempuri itu gini sebetulnya, kemudian papannya begini sebetulnya. Itu ya. Lah mungkin itu mempercepat atau karena nggak bisa dalam, mungkin karena tanahnya agak kesulitan gitu ya, keras gitu ya. Wallahdu afdalu wa walladhi ikhtarahu Allahu li nabiyhi. Hanya kalau liang landak atau liang lahat katakan utama karena Nabi dikubur dengan menggunakan liang lahat. Tapi dikubur dengan menggunakan liang lahat. Wallahu a'lam, ya Nabi sudah meninggal, tapi qadarullah Allah mentakdirkan orang yang menggali lubang untuk Nabi itu liang lahat. Dalam hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan lama tuwfiya an-nabiyyu, ketika Nabi meninggal karena bil Madinati rajulun yalhat. Ada seorang yang pandai menggali liang lahat ya. Wa akhara yudarrihu. Faqalu nastakhiru rabbuna wa nab'atsu ilaihima fa ayyuhuma sabaqa tarakna. Ternyata ada orang yang pandai membuat liang lahat, ada yang pandai membuat cempuri. Kemudian para sahabat pada istikharah. Kemudian dalam keputusan istikharah itu siapa yang datang duluan itulah yang baik.
Maka ternyata ketika dua-duanya diundang, yang datang dulu adalah yang pandai membuat liang lahat. Berarti kemudian digali kuburnya Nabi dengan menggunakan liang lahat. Falah itu an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Sa'id bin Abi Waqqas, dia mengatakan al-hitu li lahdan. Dia pesen bahwa kalau aku meninggal, buatlah aku liang lahat. Wansibu alaya al-laban, nasban, dan berilah tanda batu bata di kepalaku. Kamasuni abi Rasulillah, sebagaimana dilaksanakan pada penguburan Nabi. Itu pesannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan misalnya kita pesen juga nggak apa-apa, itu ya, nggak pesen juga nggak apa-apa. Maka Imam Nawawi mengatakan ajma'al ulama ala an-nadafna fil lahdi wasyaki jaizan. Menurut Imam Nawawi, baik dengan cempuri maupun dengan liang lahat sama-sama boleh. Lakin ingkanat al-ardu sulbatan layan har turabuha falatu afdol. Kalau tanahnya keras dan bisa dibuat liang lahat, maka menjadi lebih utama sebagaimana yang dilakukan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau nggak bisa dan sulit, maka cempuri juga lebih utama. Sampai di sini, insya Allah yang akan datang siapa yang berhak untuk memasukkan jenazah ke dalam kubur. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Yang meninggal itu sudah pesen, saya harus dimakamkan nanti di mana, yang harus keluar kota dan sebagainya. Di mana di situ akhirnya yang mungkin keluarganya itu kan karena keterbatasan mungkin tidak mampu. Karena kalau harus keluar kota harus banyak hal ya, mungkin biaya dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi itu gimana? Artinya mungkin dia kalau itu enggak dipenuhi, takut dan sebagainya. Sementara di sisi lain, boleh tak turutin yang ngomong, gue jenazah ngomong enggak tak utang dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin bagaimana cara menyikapinya? Salah satu wasiat yang tidak boleh dilaksanakan adalah wasiat yang bertentangan dengan syariat. Di antaranya adalah wasiat untuk dikuburkan di tempat jauh. Itu wasiat yang tidak wajib dilaksanakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan hanya tidak wajib, tidak perlu dilaksanakan. Karena tidak ada dampak apapun terhadap mayit. Ya ketika pas wasiat itu, mungkin secara sopannya ya jawabannya ya yo, ngono to. Misale mosok wong pesen mbek bojone aku sok nek mati yo kubur kono yo. Iya kono ora usah muni moh wong lara arep mati kok mang rewel ya ora usah ngono. Dan ndak nyakiti kan itu ya enggak apa-apa. Tapi ketika sudah meninggal, yang terbaik tetap dikubur di mana dia meninggal. Sebagaimana seorang suami misalnya, seorang suami atau seorang istri, suaminya sakit, masih muda, kemudian sakit yang sampai mau menghantarkan kepada kematian. Bojone nang pesen, "Dek, misalnya isih muda itu, Dek, aku ketok wis ora kuat iki bakal ketok ya jelok neh mati, sesuk nek aku mati ku ya aja rabi neh ya." Ya jawaban wae ya Mas, aku cinta mbek sampean sampai mati. Ternyata sing bojo lanange mati wis lepas iddah ana wong lamar nikah ya sah. Itu wasiat yang tidak wajib dilakukan. Ya cotho nek terus kudu nunggu sak matine rondo. Yang tidak boleh nikah lagi itu hanya istri Rasulullah saja. Ya nek pas dipeseni ngono mesti ya Mas ya ngono ora terus
Allah golek mati aku ya rabi to, ngono yang ngeloro jenengane kan itu toh. Ya. Adabnya ada tapi wasiat yang tidak wajib dilaksanakan. Begitu juga tentang penguburan tadi, sebaiknya orang meninggal itu dikubur di mana ia meninggal. Begitu, Pak. J, monggo Pak. Salam. Ya, yang dipesan oleh Nabi mempersiapkan kematian, bekal kematian itu ternyata bukan materi, bukan patrok, bukan lubang, bukan kain kafan gitu ya. Tapi yang dimaksud pesan bekal kematian itu adalah bekal untuk ke akhirat, yaitu ibadah. Adapun masalah pesan itu boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja, tapi tidak begitu urgent, tidak begitu penting. Karena ketika kita meninggal pasti diurus oleh orang yang hidup dan memang biaya kematian itu diambil dari uangnya si mayit. Jadi ya kalau masalah boleh ya boleh-boleh aja karena memang tidak ada larangan. Tapi saya kira tidak begitu hal yang dipentingkan. Jadi apalagi kalau sudah zaman dulu Mbah ya biar nggak apa-apa sudah gitu ya. Dengan saya kira nggak perlu beli patok dulu terus pesen kepada cucunya. Oh iya, jadi ya insya Allah tidak mengapa, tapi tidak perlu gitu ya. Tidak, artinya tidak ada anjurannya, tidak ada kemudian pahalanya, keuntungannya. Orang yang menguburkan pun juga tidak diringankan dengan adanya ketika patok itu sudah pesen dengan itu ya. Begitu. Cukup ya. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.